Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan, khususnya tetap pada topik bahwa Yesus adalah Allah dan di sini Yesus adalah Yahweh. Kami mohon supaya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya, tolong mereka untuk percaya dan diselamatkan. Yang sudah percaya, tolong untuk bisa diteguhkan dan menggunakan bahan untuk memberitakan kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, sekali lagi tolong kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-12 dari tema ini ya. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan kita masih membahas bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Pada minggu yang lalu session yang pertama dan ini adalah session yang kedua. Sekalipun pelajaran ini panjang, makalahnya 18 halaman, saya berusaha ya kalau bisa untuk membahasnya dalam satu session. Saudara, poin yang keempat, ayat-ayat yang berbicara atau bernubuat tentang Allah atau tentang Yahweh itu digenapi dalam diri Yesus, dan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Karena nubuatnya tentang Yahweh, tentang Allah, digenapinya dalam diri Yesus ya. Saya akan berikan beberapa ayat. Pertama, Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Perhatikan kata Tuhan huruf besar semua. Di sini bahasa aslinya bukan Yahweh, tapi cuma Yah. Ya, ini terjemahan dari TDP. Oh Allah Yah. Ya, Allahnya ini ya Yah. Ya, jadi kadang-kadang memang ada ayat-ayat di mana Yahweh itu cuma diambil singkatannya dan digunakan kata Yah. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, kata engkau jelas menunjuk pada Tuhan Allah. Dan kata-kata yang diterjemahkan Tuhan Allah ini adalah Yah Elohim, di mana kata Yah adalah kependekan dari Yahweh. Bandingkan dengan kata Haleluya. Kalau dalam LAI huruf H di belakang itu dibuang ya. Jadi cuma Haleluya gitu. Memang hanya tidak pernah dibaca ya. Tapi mestinya tertulis mestinya. Tapi LAI menghapuskan itu. Haleluya itu sebetulnya ya pujilah Yahweh atau pujilah Yah, udah sebetulnya artinya seperti itu. Sekarang kita bandingkan teks ini ya dengan Efesus 4 ayat 8 dan 9. Itulah sebabnya kata nas. Kata nas berarti dia mengutip ya dari PL.
Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Jelas bahwa Efesus 4 ayat 8 dan 9 ini mengutip Mazmur 68 ayat 19 itu dan menerapkannya kepada Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan Allah atau Yah Elohim yang dibicarakan dalam Mazmur 68 ayat 19 itu. Bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 8 yang juga menyebut Yesus dengan istilah Tuhan Allah. Saya kira saya tidak usah bacakan ayatnya, saudara bisa baca sendiri. Sekarang saudara kita masuk dalam poin yang kedua. Poin B ini Mazmur 102 ayat 25 sampai dengan 28. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jelas kata-kata ini diucapkan oleh si pemazmur kepada Allah atau Yahweh. Kita bisa melihat itu kalau mau lihat ayat-ayatnya ini ya. Mazmur 102 ini pada ayat-ayat yang lebih awal, ayat 2, ayat 13, dan juga ayat 25 ini ya. Jelas-jelas ya Allahku ya. Sekarang mari kita bandingkan dengan Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 12. Tetapi tentang anak, sebetulnya kata tentang ini sudah pernah saya jelaskan, terjemahannya keliru dan seharusnya terjemahan yang benar adalah kepada anaknya. Jadi kepada anak ia, yaitu Allah berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ibrani 1 ayat 10-12 ini jelas mengutip dari Mazmur 102 ayat 26-27. Tapi kalau kata-kata dalam Mazmur 102 ditujukan kepada Allah atau Yahweh, maka kata-kata dalam Ibrani 1 ayat 10-12 itu ditujukan kepada anak atau Yesus. Jadi jelas Yesus adalah Allah atau Yahweh itu sendiri. Ini tafsiran dari Albert Barnes tentang Ibrani 1 ayat yang ke-10. Dalam Mazmur itu tidak ada keraguan bahwa Yehova lah yang dimaksudkan atau Yahweh ya. Karena nama Yehova digunakan dalam ayat 2 dan ayat 13. Dan karena ia disebut sebagai sang pencipta sang pencipta segala sesuatu dan sebagai tidak berubah. Tidak seorang pun yang membaca Mazmur itu bisa meragukan bahwa itu menunjuk pada Allah. Dan jika sang rasul bermaksud untuk menerapkannya kepada Tuhan Yesus, itu membuktikan secara paling meyakinkan bahwa ia adalah ilahi atau ia adalah Allah. Kalau di sini katakan sang rasul, tidak usah terlalu heran. Karena surat Ibrani itu banyak yang menganggap itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi saya sendiri tidak berpendapat seperti itu. Tapi ini bukan inti dari apa yang saya maksudkan, jadi tidak terlalu masalah ya. Dalam contoh yang ketiga, poin C. Yesaya 6 ayat 1-10. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan. TDP menerjemahkan Yehua. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya,
kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, lalu diambilnya dengan tepit dari alas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan, kata Tuhan, TDP terjemahkan Yehua, berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, atau aku salah ya mestinya untuk kami atau kita ya. Maka saudku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah pada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sembuh ini jelas sembuh rohani ya. Lihat bahwa Yesaya itu melihat Yahweh sendiri, dan Yahweh lalu mengucapkan kata-kata di dalam ayat 10 ini ya. Sekarang mari kita membandingkan dengan Yohanes 12 ayat 37-42. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal itu dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Itu adalah Yohanes 12 ayat 40. Pada bagian yang saya garis bawahi, jelas itu mengutip dari Yesaya 6 ayat 10. Jadi kedua teks ini jelas sangat dekat hubungannya. Tetapi kalau dalam Yesaya 6 itu Yesaya melihat Adonai atau Yahweh. Maka dalam Yohanes 12 ayat 41 dikatakan bahwa Yesaya telah melihat kemuliaannya. Ya, ini bagian yang saya garis bawahi ganda ini ya. Yesaya melihat kemuliaannya. Ini lagi-lagi salah satu dasar bahwa Yesus sudah ada di dalam perjanjian lama ya. Ya memang manusia Yesusnya belum, tapi Yesus sebagai Allah itu kekal ya. Dan kalau kita melihat Yohanes 12 ayat 42-nya, maka terlihat dengan jelas bahwa katanya itu menunjuk kepada Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Adonai atau Yahweh itu sendiri. Ini ayat 42-nya ya. Ini jelas menunjuk pada Yesus ya, kelihatan ya. Jadi katanya di sini jelas menunjuk pada Yesus. Ini percaya kepadanya. Ya, jadi itu untuk memperjelas saja ya. Sekarang poin B, contoh yang keempat. Yesaya 8 ayat 12b sampai dengan ayat 13. Apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan, dalam kurung Yahweh, Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dia haruslah kamu gentar.
Bagian yang saya garis bawahi diterjemahkan secara agak berbeda oleh King James. King James menerjemahkan, kuduskanlah Tuhan semesta alam sendiri. Ada kata sendiri gitu ya. Yesaya 8, 12, 13 ini dikutip oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dan 15 dan diterapkan kepada Kristus. Kita baca 1 Petrus 3, 14b dan 15a. Janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi saudara, kalau dalam Yesaya 8, 12, 13 ada perintah untuk menguduskan Yahweh, maka dalam 1 Petrus 3, 15a perintahnya adalah untuk menguduskan Kristus. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Boleh komentari dalam komentarnya tentang 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 mengatakan, Santo Petrus di sini menggantikan dengan nama Sang Juru Selamat, di mana sang Nabi menulis Tuhan semesta alam, Yehova Tsebaot. Perubahan mana merupakan sesuatu yang tidak kurang dari suatu ketidakhormatan terhadap Allah, seandainya Tuhan Yesus Kristus bukan sungguh-sungguh Allah. Jadi kalau tadinya untuk Yahweh lalu diberikan kepada Sang Juru Selamat, itu merupakan sesuatu ketidakhormatan seandainya Yesus bukan sungguh-sungguh Allah. Tapi apakah mungkin kitab suci melakukan suatu ketidakhormatan kepada Yahweh? Itu tidak memungkinkan. Dan karena itu kita harus memilih pandangan bahwa Yesus memang adalah Yahweh itu sendiri. Sekarang berkomentari tentang 1 Petrus 3 ayat 15. Petrus si orang Yahudi yang tahu bahwa mungkin gelar tertinggi yang bisa diberikan kepada Yehova adalah Tuhan semesta alam, tidak ragu-ragu untuk memberikan gelar itu kepada Kristus. Petrus telah mengenalnya dalam perendahan dari kehidupan manusianya. Ia bahkan telah mencuci kaki Petrus. Tapi Petrus menggunakan namanya dan nama Tuhan semesta alam sebagai istilah-istilah yang dapat ditukar. Berbicara tentang kedua nama ini sebagai satu nama, sedikitnya Petrus tidak ragu-ragu tentang keilahian Yesus. Sekarang contoh yang kelima, Yeremia 9 ayat 23, 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Karena yang berbicara dalam ayat ini adalah Tuhan atau Yahweh, maka itu berarti bahwa ayat ini menyuruh seseorang bermegah karena ia memahami dan mengenal Yahweh. Yeremia 9 ayat 24 ini dikutip dua kali oleh Paulus, yaitu dalam 1 Korintus 1 ayat 31 dan 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. Kita akan baca ya. 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan ini jelas Yesus yang dimaksudkan ya. Lalu 2 Korintus 10 ayat 17. Tapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Laki-laki Tuhan ini adalah Yesus. Ya, saya berpendapat bahwa dalam kedua ayat ini, Paulus menerapkannya kepada Yesus, dan dengan demikian ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Tapi konteks dari kedua ayat itu tidak terlalu jelas dalam menunjukkan bahwa Paulus menerapkannya kepada Yesus. Dan baik dalam 1 Korintus 1 ayat 31 maupun dalam 2 Korintus 10 ayat 17, TPP mengubah kata Tuhan menjadi Yehuwa. Laki-laki sesuatu kekurangan ajaran, karena Yehuwa itu bahasa Ibrani dan tidak mungkin muncul di dalam perjanjian baru. Karena itu
masih belum jelas, saya akan memberikan bagian ini untuk memperjelas ya. Karena untuk mari kita sekarang membandingkan dengan pertama, ayat-ayat di bawah ini yang menunjukkan bahwa Paulus bermegah dalam atau oleh Yesus. Poin A, Roma 5 ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Poin B, Roma 15 ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Lalu poin C, Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan dan bagiku dan aku bagi dunia. Lalu Filipi 3 poin D ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi berkali-kali dia mengatakan bermegah itu di dalam Kristus ya. Jadi ini mendukung kalau tadi di sini dia bermegah itu dalam Tuhan itu, kalau diartikan dalam Kristus itu didukung oleh ayat-ayat ini ya. Karena poin yang kedua, ayat-ayat di bawah ini yang menunjukkan bahwa Paulus bermegah karena pengenalannya terhadap Yesus. Filipi 3 ayat 7 dan 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya jelas dia bermegah karena pengenalannya terhadap Yesus. Kalau tadi ini kan orang disuruh, ayat ini menyuruh orang bermegah karena dia memahami dan mengenal Yahweh. Tapi Paulus bermegah karena pengenalannya terhadap Yesus. Jadi kita melihat dari sini bahwa jelas Yesus adalah Yahweh sendiri. Kita juga bisa menambahkan bahwa dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 21a, Paulus melarang untuk bermegah dalam atau tentang manusia. Kita lihat 1 Korintus 3 21a, kan itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Dalam terjemahan King James, jangan ada orang yang bermegah dalam manusia. Terjemahan NIV, jangan lagi bermegah tentang manusia. Kalau Yesus hanya manusia biasa dan bukan Allah, seperti yang dipercaya oleh saksi-saksi Yehova, juga oleh orang Islam, maka Paulus melanggar kata-katanya sendiri. Karena Paulus ternyata bermegah dalam Kristus, atau bermegah karena pengenalannya terhadap Yesus. Karena poin F, Yoel 2 ayat 32a, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan atau Yahweh akan diselamatkan. Dalam perjanjian baru, Yoel 2 ayat 32 ini dikutip 2 kali, yaitu pertama di dalam Roma 10, 9, dan 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, TTP menerjemahkan Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya pada Dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani.
Karena Allah yang satu itu ialah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, TVP menerjemahkan Yehua, laki-laki kurang ajar lagi, akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 itu jelas merupakan kutipan dari Yoel 2 ayat 32, dan kata Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 tidak mungkin menunjuk pada Yehua, tetapi pasti menunjuk pada Yesus, dan saya memberikan alasannya di bawah ini. Poin A, kata-kata Yesus adalah Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 jelas menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 adalah Yesus, ya. Roma 10 ayat 9 ini Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau di sini muncul lagi kata Tuhan, ini tidak bisa tidak, ini menunjuk pada Yesus. Dan memang sesuai dengan perjanjian baru, ya. Yang berseru atau yang percaya berseru dan pakai itu sama saja, percaya kepada Yesus itu diselamatkan. Lalu poin B, Roma 10 ayat 11 merupakan kutipan dari Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kata batu atau batu penjuru di sini jelas menunjuk pada Yesus, dan karena itu kata dia dalam Roma 10 ayat yang ke-11 itu pasti juga menunjuk kepada Yesus. Sekarang poin C, konteks setelah Roma 10 ayat 13 itu juga berbicara tentang Yesus. Roma 10 ayat 14-15. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, saudara, terlihat bahwa penerjemahan Yehua dalam Roma 10 ayat 13 itu betul-betul bertentangan dengan seluruh konteks dari Roma 10 ayat 9-15 yang seluruhnya berbicara tentang Yesus. Karena poin yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 21-23. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, TTP telah kita terjemahkan Yehua, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kisah 2 ayat 21 itu jelas merupakan kutipan dari Yoel 2 ayat 32 itu, dan dari Kisah Rasul 2 ayat 22 dan seterusnya terlihat bahwa kata Tuhan itu diterapkan kepada Yesus. Saya betul-betul tidak mengerti bagaimana dengan adanya kata-kata yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret dalam Kisah 2 ayat 22 itu. Saksi-saksi Yehova masih bisa menerjemahkan kata Tuhan dalam Kisah 2 ayat 21 itu menjadi Yehova. Ini betul-betul penerjemahan yang sangat gila, ya. Konteksnya tidak dipedulikan, lalu kata Yehova bisa muncul dalam perjanjian baru. Jadi kata Tuhan dalam Yoel 2 ayat 32 yang menunjuk pada Yahweh dalam Roma 10 ayat 13 dan Kisah 2 ayat 21 diarahkan kepada Yesus. Dan ini jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh. Masih belum berhenti, karena memang bukti bahwa Yesus itu Yahweh itu banyak sekali, ya, dari perbandingan-perbandingan. Jadi kita tadi sudah poin F, sekarang poin G. Zakaria 12 ayat 1 dan ayat 10. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ayat 10.
Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia. Dia itu saya berikan nomor 1 ya, nanti ada kata dia lagi. Memandang pada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia ini nomor 2, seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Yang saya soroti cuma dia ini dan dia yang ini ya. Yang dia yang di sini tidak perlu disoroti. Pertama, saudara, kata dia yang pertama. Kitab Suci Indonesia salah terjemahan dan RSV sama salahnya dengan Kitab Suci Indonesia. Saya sudah bolak-balik ngomong ya. RSV dan LA itu seringkali sama-sama salahnya. Dan itu makanya saya mencurigai Indonesia ini menerjemahkan dari RSV. Tapi ada juga yang berbeda sehingga nggak tahu lah bagaimana. Tapi kalau sama salahnya itu kan aneh ya. Kalau sama benarnya tidak masalah. Kalau salah tapi salahnya berbeda tidak masalah. Tapi kalau sama salahnya itu ada sesuatu yang tidak masuk akal sebetulnya. Kata dia yang pertama dalam Zakaria 12 ayat 10 itu seharusnya adalah aku. Bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain di bawah ini, saya hanya mengambil kedua kata dia itu ya. Dia pertama dan dia yang kedua ya. King James, NIV, NASB, ASV, dan New King James. Yang pertama digunakan me, yang kedua dikatakan him. Jadi aku dan dia. Nah, tapi kalau RSV ini sama salahnya dengan Indonesia, dua-dua pakai him. Dia 2 kali. Kalau New World Translation, they will certainly look to the one whom they pierce through, and they will certainly wail over him. Mereka pasti akan memandang kepada orang yang mereka tikam, dan mereka pasti akan meratapi dia. Kata Ibrani yang digunakan di sini adalah Eli, yang artinya kepadaku. Jadi memang sebetulnya aku ya, bukan dia, tetapi ku atau aku ya. Sekarang komentar dari Bible Commentary tentang Zakaria 12 ayat 10. Aku atau ku telah diubah dalam sebagian manuskrip menjadi dia. Jadi kelihatannya di sini memang ada problem teks ya. Tetapi ini merupakan suatu kesalahan yang menipu yang diterima ke dalam teks untuk tujuan kontroversi atau perdebatan, atau untuk mencegah gambaran yang dianggap tidak sesuai dari Yehova yang dibunuh oleh orang-orang jahat. Jadi Yahudi itu tidak bisa menerima Yesus sebagai Yehova, lalu waktu menyalin mereka mengadakan perubahan. Jadi ini kesalahan yang menipu, bukan salah tulis, tapi suatu kesengajaan, dan tujuannya untuk kontroversi atau perdebatan, atau mencegah gambaran yang dianggap tidak sesuai. Yehova kok dibunuh oleh orang-orang jahat. Jameson, Fawcett, and Brown mengatakan bahwa perubahan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengubah to me atau kepadaku menjadi to him atau kepadanya. Sekarang saudara, kalau kata dia yang pertama sebetulnya adalah aku, maka kata-kata aku ini jelas menunjuk pada Yahweh. Karena mulai Zakaria 12 ayat 1 yang berbicara adalah Yahweh. Jadi Zakaria 12 ayat 10 ini menunjukkan bahwa dosa-dosanya Yehuda telah menikam Yahweh. Sekarang mari kita bandingkan dengan Yohanes 19 ayat 37. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. King James, RSV, dan NASB menerjemahkan dia. NIV dan NWT
menerjemahkan the one atau orang atau dia juga ya bisa diartikan seperti itu. Sebetulnya dalam Yohanes 19 ayat 37 ini tidak ada kata dia. Terjemahan hurufiahnya adalah they will look at whom they pierce. Mereka akan memandang kepada yang mereka tikam. Tapi jelas itu ada tetap orang ketiga tunggal. Jadi pada waktu diterjemahkan dengan dia itu tidak masalah ya. Kata Yunani yang diterjemahkan whom atau yang adalah on. Suatu relatif pronoun, katakan di penghubung yang berjenis kelamin laki-laki. Dan karena itu King James, RSV, dan ESV menerjemahkannya dengan kata him atau dia. Jelas bahwa Yohanes 19 ayat 37 ini mengutip dari Zakaria 12 ayat 10. Tapi kalau kata-kata dalam Zakaria 12 ayat 10 diterapkan kepada Yahweh, maka Yohanes mengutipnya dan menerapkannya kepada Yesus yang baru saja ditikam dengan tombak. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh. Sekarang buat berkomentar tentang Zakaria 12 ayat 10. Si pembicara adalah Yehova atau Yahweh. Kita boleh mengatakan secara umum bahwa anak kalimat itu menunjukkan kepada bangsa itu yang telah menyedihkan dan menyakiti hati Allah oleh dosa-dosa dan rasa tidak tahu berterima kasih mereka. Tapi ada penggenapan hurufiah dari penikaman ini, yaitu pembunuhan titik-titik pada waktu orang-orang Yahudi menyalibkan Mesias. Ia adalah Allah dan manusia. Calvin, sekarang tafsiran Calvin tentang Zakaria 12 ayat 10. Yohanes mengatakan bahwa nubuat ini digenapi dalam Kristus pada waktu sisi atau rusuknya ditikam dengan sebuah tombak. Yohanes 19 ayat 37. Dan ini sangat tepat karena merupakan suatu keharusan bahwa simbol yang bisa dilihat ini harus ditunjukkan dalam diri Kristus, supaya orang-orang Yahudi bisa mengetahui bahwa ia adalah Allah yang telah berbicara melalui nabi-nabi. Orang-orang Yahudi pada saat itu telah menyalibkan Allah mereka pada waktu mereka mendukakan rohnya. Tapi Kristus berkenaan dengan dagingnya juga ditikam oleh mereka. Dan ini adalah apa yang dimaksudkan oleh Yohanes, bahwa Allah oleh simbol yang bisa dilihat itu membuatnya jelas bahwa ia bukan hanya dahulu pernah dibuat menjadi marah dengan cara yang memalukan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi akhirnya dalam pribadi dari anak tunggalnya, dosa yang besar ini ditambahkan kepada kejahatan mereka yang memalukan, bahwa mereka bahkan menikam sisi atau rusuk dari Kristus. Memang benar bahwa sisi atau rusuk Kristus ditikam oleh seorang tentara Romawi. Tapi seperti yang dikatakan oleh Petrus, ia disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah dalang dari kematiannya, dan Pilatus hampir-hampir dipaksa oleh mereka untuk menghukum dia. Kisah 2 ayat 38. Jadi penikaman sisi atau rusuknya dengan benar dianggap berasal dari orang-orang Yahudi, karena mereka melaksanakan apa yang diusulkan oleh kejahatan mereka yang gila melalui tangan dari seorang tentara asing. Tapi harus diperhatikan bahwa kata-kata dari sang nabi tidak dikutip oleh Yohanes berkenaan dengan pertobatan. Karena di sana ia tidak berbicara tentang pertobatan. Tapi tujuannya adalah menunjukkan secara singkat bahwa Kristus adalah Allah yang dari semula telah berbicara melalui nabi-nabi, karena ia berkata, mereka akan memandang kepadaku. Adalah pasti bahwa satu-satunya Allah yang benar, pencipta dari langit dan bumi, menyatakan ini melalui rohnya oleh mulut dari Zakaria. Jadi Kristus adalah Allah yang sama. Tapi kami tidak mencampur adukan pribadi-pribadi. Tetapi kami harus menyimpulkan bahwa hakikat dari Bapa dan dari Anak adalah tunggal dan sama, yang diusahakan untuk disangkal oleh orang-orang jahat itu yang sekarang mengganggu gereja. Catatan saudara, Kisah 2 ayat 38 ini ya. Ini ya. Sudah pasti salah cetak ya. Ini dalam bukunya pun juga seperti itu. Dan seharusnya adalah Kisah Rasul 2 ayat 36.
Atau apakah Calvinnya salah ingat atau salah cetak bukunya, saya tidak ngerti. Tapi memang dalam bukunya Kisah Rasul 2 ayat 38 dan itu pasti salah. Mestinya Kisah 2 ayat 36 yang berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, kata-kata menjadi Tuhan dan Kristus ini, menjadi Tuhan, itu seringkali digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang bahwa Yesus tadinya bukan Tuhan lalu dibuat jadi Tuhan. Tapi biasanya mereka, ya kadang-kadang mereka menggunakan ayat ini dan ada satu ayat lain lagi. Tapi biasanya mereka mengatakan Yesus dijadikan Tuhan pada sidang gereja Nisea. Itu suatu kekonyolan yang bukan main. Dalam ayat ini Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan mengatakan Yesus yang kamu salibkan. Yang menyalahkan tentara Romawi. Tapi karena mereka yang mendesak Pontius Pilatus, dan Pontius Pilatus lalu menyerahkan Yesus disalibkan, dan yang menyalibkan tentara Romawi. Tapi yang pertama-tama mendesak itu Yahudi, maka Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi, Yesus yang kamu salibkan. Sebetulnya kalau mau berbicara secara benar, kita untuk siapa Yesus mati juga adalah orang-orang yang menyalibkan Kristus. Pernahkah saudara pikirkan hal itu? Karena untuk dosa-dosa kita lah dia disalibkan. Berarti kita sebetulnya menyalibkan dia juga. Sekarang saya lanjutkan kata Calvin. Apakah Allah Bapa ditikam? Tidak mungkin. Karena ia tidak mengenakan daging dalam mana ia bisa menderita. Tetapi ini dilakukan oleh anak satu-satunya yang diperanakan. Lalu mengapa Bapak berkata, mereka akan memandang kepadaku? Jawaban yang diberikan adalah karena kesatuan hakikat. Yesus, Bapa, Roh Kudus, itu satu hakikat. Jadi karena itu, biarpun Allah Bapa tidak ditikam dan sebagainya, tetap bisa dikatakan mereka akan memandang kepadaku. Ya, karena kesatuan hakikat seringkali ditukar-tukar dan sebagainya. Itu tidak ada masalah kalau kita mengerti doktrin Allah Tritunggal. Poin yang kedua, sekarang tentang kata dia yang kedua. Kata dia yang kedua ini terjemahnya memang benar. Dan sekarang saya berikan komentar dari Bible Commentary. Mereka akan berduka cita untuknya. Ada perubahan orang di sini. Yehova berbicara tentang Mesias sebagai pribadi yang berbeda dari dia sendiri. Kalau kadang-kadang Bapa dan Anak itu dicampur adukkan, itu karena kesatuan hakikat. Tapi kalau kadang-kadang berbicara seperti ini sebagai seorang yang berbeda, maka itu karena mereka pribadinya memang berbeda. Kita bersatu tunggal, tiga pribadi. Jadi Yesus pribadi tersendiri, Bapa pribadi tersendiri. Ya, jadi ingat baik-baik. Kalau ayatnya dicampur adukkan, misalnya yang melihat aku melihat Bapa, nah itu karena kesatuan hakikat. Tapi kalau di sini dipisahkan, atau juga dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, itu karena mereka memang punya pribadi yang berbeda. Pribadi Yesus bukan pribadi Bapa. Lalu sekarang Jameson, Fawcett, and Brown tentang Zakaria 12 ayat yang ke-10. Mereka akan memandang kepadaku, dan mereka akan bergabung untuknya. Perubahan orang terjadi karena Yahweh Mesias berbicara dalam pribadinya sendiri terlebih dahulu, kemudian sang Nabi berbicara tentangnya. Tentang ini Calvin memberikan adanya dua kemungkinan penafsiran. Di sini ada perubahan dari orang pertama menjadi orang ketiga. Karena sekalipun Kristus adalah sama dengan Bapa.
dalam maksudnya sama hakikat ya. Bukan berarti bahwa Calvin menganut Sabellianisme ya. Tetapi berbeda berkenaan dengan pribadinya. Jadi kata-kata yang bagian akhir berbeda dengan berkenaan dengan pribadinya, jelas tidak menunjukkan bahwa Calvin percaya Sabellianisme. Karena Sabellianisme itu percaya Bapa, Anak, Roh Kudus satu pribadi. Tapi jelas di sini dia berkata berbeda berkenaan dengan pribadinya. Calvin lagi, cara berbicara orang Ibrani kelihatannya menyetujui pandangan yang lain. Bahwa sang Nabi memperkenalkan Allah sebagai pembicara dan lalu menceritakan sendiri sebagai pelayan Allah apa yang akan terjadi. Calvin sendiri menganggap Pak Calvin sendiri mengambil pandangan yang kedua ini sama dengan pandangan dari Jamieson, Fawcett, dan Brown. Ya, jadi dia memberikan dua pandangan, ya, tapi dia mengambil pandangan yang kedua, dan itu sama dengan pandangan Jamieson, Fawcett, dan Brown di atas. Ya. Sekarang saya lanjutkan dengan tanggapan dari saksi Yehova. Sekarang perhatikan ya, bagaimana cara saksi-saksi Yehova menjelaskan ayat-ayat yang menunjuk pada Yahweh atau bernubuat tentang Yahweh, tapi yang lalu digenapi dalam diri Yesus Kristus ini. Kalau kita menafsirkan, ya itu berarti Yesus adalah Yahweh. Tapi saksi Yehova berkata demikian. Penulis-penulis Alkitab yang terilham menerapkan ayat-ayat dari Alkitab Ibrani yang jelas berlaku untuk Yehova kepada Yesus Kristus. Mengapa Yesaya 40 ayat 3 dikutip dalam Yohanes 1 ayat 23 dan diterapkan pada apa yang dikerjakan Yohanes Pembaptis dalam menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Sedangkan Yesaya 40 ayat 3 jelas membahas tentang persiapan jalan di hadapan Yehova. Karena Yesus mewakili Bapaknya. Itu alasan mereka. Itu jawaban mereka. Ini beda sekali dengan kita loh ya. Yesus mewakili Bapaknya, dia tidak mengaku Yesus sebagai Allah atau Yahweh. Kalau kita karena Yesus adalah Yahweh. Kalau mereka karena Yesus mewakili Bapaknya, ia datang atas nama Bapaknya dan mempunyai jaminan bahwa Bapaknya selalu menyertai dia karena ia melakukan hal-hal yang menyenangkan Bapaknya. Yohanes 5 ayat 43 dan Yohanes 8 ayat 29. Mengapa Mazmur 102 ayat 25 sampai 27 dikutip dalam Ibrani 1 ayat 10 ayat 12 dan diterapkan kepada anak, sedangkan Mazmur mengatakan bahwa itu ditujukan kepada Allah karena melalui anak Allah menghasilkan karya-karya ciptaannya yang digambarkan oleh penulis Mazmur. Lihat Kolose 1 ayat 15-16, Amsal 8, 22, 27 sampai 30. Perlu diperhatikan bahwa dalam Ibrani 1 ayat 5b ada sebuah kutipan dari 2 sama 7:14 dan diterapkan pada Allah anak. Meskipun ayat itu mula-mula diterapkan pada Salomo, penerapan berikutnya kepada Yesus Kristus tidak berarti bahwa Salomo sama dengan Yesus. Yesus lebih daripada Salomo dan melaksanakan pekerjaan yang digambarkan oleh Salomo. Jadi ini cara mereka menafsirkan atau memutarbalikkan penafsiran ayat Alkitab. Saya lanjutkan kutipan dari saksi-saksi Yehova. Jika sebutan tertentu atau ungkapan yang bersifat menggambarkan ditemukan di lebih dari satu tempat dalam Alkitab, jangan kita tergesa-gesa menyimpulkan bahwa itu harus selalu ditujukan kepada orang yang sama. Pemikiran sedemikian akan membawa kita pada kesimpulan bahwa Nebukadnezar adalah Yesus Kristus. Karena keduanya disebut Raja segala Raja. Daniel 2 ayat 37 dan Wahyu 17 ayat 14. Dan bahwa murid Yesus sebenarnya ialah Yesus Kristus. Karena keduanya disebut terang dunia. Matius 5 ayat 14 dan Yohanes 8 ayat 12. Kita harus selalu mempertimbangkan ikatan kalimat. Ikatan kalimat itu maksudnya konteksnya. Dan kejadian-kejadian lain dalam Alkitab
di mana ungkapan yang sama muncul. Cukup membingungkan bantahan mereka ini kalau kita tidak mengerti Alkitab dengan benar. Dan karena itu di sini saya memberikan tanggapan yang saya pikir cukup mendetail ya. Pertama, saudara, di sini terlihat bulatnya, ya, ruwetnya saksi-saksi Yehova. Kalau untuk Yesus pada waktu diberikan gelar ilahi, misalnya Allah yang perkasa dalam Yesaya 9 ayat 5, sudah kita pelajari pada sesi pertama dari seluruh topik ini ya. Maka mereka menuntut adanya sebutan yang persis seperti sebutan bagi Bapa atau Yehova, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Yesus cuma disebut Allah yang perkasa. Dia tidak pernah disebut El Shaddai. Jadi dia bukan Allah. Allah yang perkasa itu Allah kecil. Kalau Bapa disebut El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, nah itu baru Allah yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Yesus disebut gelar ilahi Allah yang perkasa, mereka menuntut sebutan yang sama dengan Bapa, yaitu El Shaddai. Tapi dalam hal ini kalau ada sebutan yang sama yang digunakan baik untuk Bapa maupun untuk Yesus, mereka mengatakan bahwa pada saat ada dua orang disebut dengan sebutan yang sama, itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu identik atau sama. Kita bisa melihat kekurangan ajaran omongan ini. Ya. Berarti omongan yang di sini dibantah sendiri ya dengan omongan ini. Tapi bagaimanapun juga ya, argumentasi mereka di sini ada logikanya. Dan mungkin bisa dibenarkan dalam hal lain, tetapi tidak dalam hal ini. Sekarang poin yang kedua. Pada waktu ada dua orang atau dua pribadi ya disebut atau diberi sebutan atau gelar yang sama, harus diteliti apakah sebutan atau gelar itu diberikan dalam arti yang sama atau tidak. Kalau suatu gelar atau sebutan atau ungkapan diterapkan kepada dua orang dalam arti yang berbeda, maka pasti akan ada hal-hal yang menunjukkan bahwa gelar atau sebutan atau ungkapan itu memang digunakan dalam arti yang berbeda. Sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh yang diberikan oleh para saksi Yehova ya. Poin A, Nebukadnezar dan Yesus kata mereka disebut dengan sebutan yang sama, yaitu Raja segala raja. Tapi apakah memang artinya sama? Jelas bahwa sebutan itu sekalipun istilahnya sama, tapi tidak digunakan dalam arti yang sama. Karena pertama saudara, Nebukadnezar itu adalah raja duniawi. Sedangkan Kristus adalah raja secara rohani. Sama-sama disebut raja segala raja. Tapi yang satu raja duniawi, yang satu raja rohani. Bahwa Yesus adalah raja rohani, kita lihat dalam Yohanes 18 ayat 36-37, jawab Yesus, ini jawabnya kepada Pontius Pilatus ya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Kata-kata engkau mengatakan bahwa aku adalah raja itu maksudnya ya. Ya, itu ungkapan mereka. Jadi jangan tanya kenapa bisa diartikan ya. Satu ungkapan memang seringkali tidak masuk akal bagi orang yang dari bangsa yang berbeda, dalam tradisi yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Tapi dalam tradisi mereka, engkau yang mengatakan itu memang artinya ya. Bukan berarti engkau yang ngomong loh, aku gak ngomong. Itu berarti penyangkal, tidak. Bukan seperti itu ya.
Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi dia jelas raja rohani ya. Karena dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan. Tapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi ini yang saya sebetulnya tekankan. Karena poin yang kedua, kerajaan Nebukadnezar sekalipun besar, tapi hanya sebagian dari dunia ini. Sedangkan kerajaan Kristus mencakup segala sesuatu. Sama-sama sebut raja segala raja. Tapi Nebukadnezar apakah raja dari seluruh dunia? Tidak sama sekali. Sebagian, bahkan sebagian kecil. Apakah Indonesia termasuk di sana? Amerika termasuk? Omong kosong. Australia termasuk? Tidak. Tapi kalau kerajaan Kristus, dia mencakup seluruh dunia, segala sesuatu. Yang ketiga, kerajaan Nebukadnezar akhirnya hancur. Tapi kerajaan Kristus kekal selama-lamanya. Kita membaca dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai 45. Ini mimpinya Nebukadnezar ya. Itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya Allah semesta langit, oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah yang dibuat, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi yang yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit telah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ini tentu kerajaan Kristus ya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.
Jadi kerajaan Nebukadnezar akan hancur, tapi kerajaan Kristus itu kekal ya. Ini perbedaan ketiga. Sekarang ke perbedaan keempat. Pada waktu gelar raja atas segala raja itu diberikan kepada Allah atau Yesus, selalu disertai dengan gelar Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan di atas segala Tuhan, Lord of Lords. Lihat kutipan di bawah nanti ya. Sedangkan kalau gelar itu diberikan kepada Nebukadnezar, tidak ada tambahan seperti itu. Dan inilah yang membedakan lagi artinya. Ya, karena ada penambahan ini untuk kalau diberikan kepada Allah atau Yesus. Pada waktu diberikan kepada Nebukadnezar ya cuma raja segala raja titik. Dan International Standard Bible Encyclopedia mengatakan bahwa penggunaan gelar seperti itu untuk Yesus atau Allah dalam perjanjian baru justru merupakan tanggapan terhadap praktek pendewaan terhadap raja-raja duniawi. Raja-raja duniawi sering mau dianggap sebagai dewa, dan rakyatnya harus sebut dia raja segala raja untuk tujuan seperti itu. Ini kutipan dari International Standard Bible Encyclopedia volume 2 ya. Gelar raja segala raja lebih menunjukkan otoritas mutlak daripada keilahian sendiri. Digunakan terhadap Allah dan Kristus dalam PP selalu dengan Tuhan segala Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 15, Wahyu 17 ayat 14, dan Wahyu 19 ayat 16. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Penggunaannya merupakan suatu tanggapan baik oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen terhadap praktek pendewaan penguasa-penguasa politik duniawi. Jadi orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen tidak bisa menerima kalau seorang raja duniawi itu didewakan. Dan karena itu mereka juga menggunakan istilah raja segala raja, tapi ditambahi Tuhan segala Tuhan, baik untuk Allah maupun untuk Yesus. Kalau Yahudi tentu bukan untuk Yesus, tapi kalau untuk Kristen, baik untuk Allah maupun untuk Yesus. Karena mari kita lihat 3 ayat yang dijadikan ayat referensi ini ya. 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Memang Indonesia seringkali menerjemahkan Tuhan itu sebagai Tuhan, tapi kalau saudara membaca bahasa Inggris diterjemahkan Lord of Lords ya. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, lagi Tuhan di atas segala Tuhan. Nanti kita akan lihat satu ayat saja ya, dalam Bible Works ya. Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita lihat ayat ini dalam Bible Works ya. Wahyu 19:16. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Ini apa? Lords of Lords. Ini Lord of Lords. Lord of Lords ya. Semua ya. Semua secara sama. Jadi kenapa Indonesia menerjemahkan Tuhan ini betul-betul saya tidak habis pikir, karena ini ditujukan untuk Tuhan. Memang kata kurios itu bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Tuhan. Tapi pada saat ini ditujukan kepada Tuhan. Kok bisa diterjemahkan Tuhan itu bagaimana, saya tidak habis pikir. Ketika ayatnya semua sama sebetulnya. Ya, jadi ini juga penguasa satu-satunya ini Tuhan, ini Yesus ya. Kenapa diterjemahkan Tuhan ini saya tidak habis pikir. Karena Bu NB,
Yesus maupun orang-orang percaya disebut dengan istilah terang dunia. Ya, tadi argumentasi saksi Yehova kan gitu ya. Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, dan Matius 5 ayat 14. Nah, tapi jelas bahwa sebutan itu digunakan dalam arti yang berbeda. Dan akan saya buktikan kalau berbeda. Karena dalam bagian lain, Kristus disebut sebagai terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9, nanti kita baca ayatnya. Sedangkan orang percaya disebut sebagai terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Atau dengan kata lain, orang percaya itu menjadi terang karena memantulkan terang dari Kristus. Kita tuh kayak bulan, saudara. Kristusnya kayak mataharinya. Dia betul-betul terang yang sesungguhnya. Bulan memang kelihatannya terang, tapi bulan itu sebenarnya benda gelap. Hanya memantulkan cahaya dari matahari sehingga kelihatannya terang. Karena itu ada orang yang mengatakan kalau dunia ada di tengah-tengah bumi dan bulan, maka bulannya jadi gelap. Kita tidak bisa bersinar. Kalau ada dunia di tengah-tengah, kita dengan Kristus. Jangan jadi terlalu duniawi. Kalau saudara menjadi duniawi, saya tidak bisa bersinar. Dan seharusnya kita terang dunia dan dengan itu memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita duniawi, teologi kemakmuran dan pendeta-pendeta mewah-mewah itu sampah semua bagi saya. Bagaimana mereka bisa jadi terang dunia? Kalau naik Lamborghini, naik Rolls Royce, dan pakai tas dan arloji yang ratusan juta atau miliaran, hati-hati dengan dunia. Makanya kalau saya doa syafaat dan sebagainya, selalu saya berdoa, saudara. Yang menjadi musuh kita itu pertama, atau yang membahayakan kita itu ya, godaan atau bujukan setan yang luar biasa bervariasi dan licinnya luar biasa. Lalu kelemahan daging kita, lalu hal-hal duniawi dan dosa. Daya tarik dari hal-hal duniawi itu kuat sekali. Lalu nabi palsu dan ajaran sesat. Makanya 4 itu selalu saya doakan. Karena saya tahu itu yang membahayakan kita. Hati-hati dengan hal duniawi. Memang kita hidup di dunia. Kita butuhkan uang. Kita membutuhkan juga hiburan. Nggak bisa kita terus belajar firman, berdoa, pelayanan tanpa hiburan, itu tidak bisa juga. Tapi kalau itu terlalu banyak, maka ceritanya jadi lain. Ya, jadi saudara, kalau Kristus disebut terang yang sesungguhnya, kalau orang Kristen cuma terang di dalam Tuhan. Mari kita lihat ya. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang tidak ikut Kristus, dia itu berjalan dalam kegelapan. Karena Yesus itu terang dunia. Yohanes 9 ayat 5 sama ya, Yesus disebut terang dunia ya. Dia menyebut dirinya sendiri terang dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah sekarang untuk kita, nah kalau yang tadi ini saya beri warna merah ya untuk Yesus ya. Tapi untuk kita, Matius 5 ayat 19, Yesus berkata, kamu orang-orang percaya ya, kamu itu orang percaya, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi memang kita disebut terang dunia. Lalu Yohanes 1 ayat 9, Yesus disebut terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ya, kalau kita bagaimana? Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan.
waktu kita belum percaya Kristus. Tapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi sekalipun kita dan Yesus sama-sama disebut sebagai terang dunia, tapi dalam arti yang berbeda, saudara. Sekarang poin C. Sebagai tambahan, saudara. Kalau Kristus maupun orang percaya disebut anak atau anak Allah, maka sebutan itu pasti juga digunakan dalam arti yang berbeda. Karena saudara, ini alasannya. Pertama, Kristus berulang-ulang disebut sebagai anak tunggal Allah. Kalau mau dilihat contohnya, baca sendiri Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kalau dia itu anak tunggal, nah kita juga disebut anak Allah. Maka kita pasti anak Allah dalam arti berbeda. Kalau enggak, ini enggak bisa tunggal. Yang kedua, Kristus mengatakan Bapakku dan Bapakmu. Yohanes 17 yang jelas membedakan hubungannya dengan Bapak dan hubungan kita dengan Bapak. Yohanes 17 ini setelah kebangkitan ya. Kata Yesus kepadanya, kepada Maria ya, Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, maksudnya sebetulnya gandoli aku ya. Aku belum pergi kepada Bapak, belum pergi itu belum naik ke surga. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, pergi ke surga ya, dia akan naik ke surga kan memang. Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yang saya soroti adalah bagian ini. Ya. Kenapa dia berkata Bapakku dan Bapakmu dan bukannya berkata Bapak kita? Kalau dia berkata Bapak kita, maka hubungan kita dengan Bapak dan hubungan dia dengan Bapak itu sama. Dia sengaja membedakan dengan mengatakan Bapakku dan Bapakmu. Memang kita anak Allah, dia anak Allah, tapi dia anak tunggal Allah. Dan kita anak Allah karena kita diadopsi menjadi anak Allah. Penjelasan yang ketiga, Yesus adalah anak Allah karena diperanakan secara kekal oleh Allah atau Bapa. Lihat tentang doktrin di Eternal Generation of the Son. Ini buang saja ya. Karena bahan ini saya ambil dari buku Saksi Yehova ya. Yang sekarang ini dari jilid 2, nah, tapi di Eternal Generation itu saya ajarkan dalam jilid 1. Ya. Sedangkan kita menjadi anak Allah karena pengadopsian atau pengangkatan menjadi anak. Semua kita akan lahir sebagai anak setan. Yesus tidak. Diperanakan secara kekal oleh Bapa. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa memperanakan Yesus. Sudah selesai. Tapi terus memperanakan. Seperti matahari memancarkan sinarnya. Dan itu menunjukkan Yesus dan Bapa sama kekalnya. Tapi kita lahir sebagai anak setan. Kita menjadi anak Allah karena kita percaya Kristus, lalu diangkat menjadi anak atau diadopsi menjadi anak. Saya tidak tahu pada waktu saya pernah menggunakan ayat ini, entah dalam debat lawan Sahabat Donditan atau yang manapun saya lupa, orang-orang Muslim mengetahui bisa-bisanya kok diadopsi, pengadopsian sebagai anak. Ini ada dalam kitab suci kita, mereka mau ketahui peduli amat persetan. Tapi kita percaya Alkitab kita adalah firman Allah. Kita baca Galatia 4 ayat 5. Ia atau Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita, kalau terjemahan LAI ya, diterima menjadi anak. Tapi dalam King James, that we might, jadi saya hanya menerjemahkan bagian ini saja ya. Saya ambil ini saja dalam terjemahan King James.
that we might receive the adoption of sons. Supaya kita menerima pengangkatan atau pengadopsian sebagai anak. Diangkat jadi anak. Dari anak setan kita pindah status menjadi anak Allah. Jelas sekali berbeda istilah anak Allah untuk kita dan istilah anak Allah untuk Yesus. Tetapi pada waktu Yesus diberi sebutan atau gelar atau ungkapan yang sama dengan yang digunakan terhadap Bapa, seperti misalnya sebutan atau gelar Tuhan, Allah, Allah yang perkasa, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, Maha Kuasa, dan sebagainya. Tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa gelar-gelar atau sebutan-sebutan itu digunakan dalam arti yang berbeda. Tidak ada apapun. Ya, jadi kalau untuk Yesus dan kita sama-sama terang dunia, sama-sama anak Allah, tapi bisa ditunjukkan bahwa itu dalam arti berbeda. Tapi kalau sebutan yang sama terhadap Yesus dan terhadap Allah atau Yahweh itu diberikan sebutan yang sama, tidak ada petunjuk apapun, memang tidak ada perbedaan. Dalam arti itu memang betul-betul sama. Dan kalau harus diartikan bahwa Yesus memang adalah Allah atau Yesus adalah Yahweh. Yang ketiga, sekedar adanya sebutan atau gelar yang sama yang digunakan terhadap dua orang atau pribadi tidak bisa disamakan dengan fakta bahwa pertama poin A, nama Allah atau Yahweh ternyata diberikan kepada Yesus dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 sudah kita bahas dalam pelajaran minggu lalu saya kira. Mengapa? Karena Yahweh bukan sekedar suatu gelar atau sebutan, tapi betul-betul suatu nama, proper name gitu ya. Seperti saya namanya Budi Astali, ya itu proper name ya. Bukan seperti kalau saya disebut sebagai pendeta. Yang tidak bisa diberikan kepada makhluk lain. Kalau ini namanya Allah, nama itu tidak bisa diberikan kepada makhluk lain. Poin B. Begitu banyak nubuat tentang Yahweh atau Allah yang digenapi dalam diri Yesus. Sudah saya berikan tadi ayat-ayatnya banyak sekali. Sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa nubuat-nubuat itu digenapi dalam Yesus. Karena Yesus adalah wakil dari Allah. Ini kan penafsiran saksi Yehova ya. Karena Yesus adalah wakil dari Allah, ini penafsiran dari saksi Yehova kan. Saya tidak pernah tahu bahwa dalam Alkitab ada nubuat tentang seseorang yang lalu digenapi oleh wakilnya, yang adalah pribadi yang berbeda dan terpisah total dari orang yang diwakilinya. Kalau nubuat itu tentang Yahweh, maka harus digenapi dalam diri Yahweh. Kalau tidak, maka itu berarti bahwa nubuat itu gagal atau tidak digenapi. Jadi pada waktu nubuat itu digenapi dalam diri Yesus, maka kita harus memilih salah satu dari dua hal ini. Pertama, nubuat itu gagal atau tidak digenapi kalau memang Yesus bukan Yahweh. Kedua, Yesus adalah Yahweh dan karena itu nubuat itu digenapi. Semua orang yang waras harus memilih yang kedua. Mengatakan nubuat itu tidak digenapi berarti ya firman Tuhan kita itu bukan firman Tuhan. Dan Yesus bukan Yahweh. Memilih yang pertama ini sesat. Karena poin yang keempat, saya tetap membahas omongan dari para saksi Yehova itu. Salomo adalah type atau tipe dari Yesus. Tentang ayat kitab suci yang diterapkan kepada Salomo. Dan sesudah itu juga diterapkan kepada Yesus. Mari kita melihat ayatnya lebih dulu. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu,
dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sekarang kita lihat Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Mengapa bisa ada ayat yang berlaku untuk Salomo, yang lalu digenapi dalam diri Yesus? Karena Salomo adalah tipe atau bayangan dari Kristus. Sama seperti domba korban, domba Paskah, imam, itu juga adalah tipe-tipe dari Kristus. Daud juga tipe dari Kristus, Salomo juga, dan banyak saudara ya. Dalam perjanjian lama tipe dari Kristus sangat-sangat banyak. Ayat seperti ini sebetulnya tidak ditujukan kepada Salomo secara pribadi, tetapi kepada Salomo sebagai type dari Kristus. Ini tafsiran Pulpit Commentary tentang 2 Samuel 7 ayat 14 dalam halaman 185. Karena itu 2 Samuel 7 ayat 13b dan ayat 16 yang saya beri garis bawah ganda di atas ini ya. Yang saya beri garis bawah ganda, coba perhatikan ya ini. Dan ini. Saya ulangi ya. Karena itu 2 Samuel 7, 13b dan 16 yang saya beri garis bawah ganda, yang berbicara tentang kerajaan yang kokoh untuk selama-lamanya, itu tidak mungkin digenapi dalam diri Salomo. Kerajaan yang dihancur, saudara. Kenyataan menunjukkan bahwa kerajaan Daud atau Salomo akhirnya hancur. Ayat ini hanya digenapi secara sempurna dalam diri Yesus. Ini Calvin dalam khotbahnya tentang 2 Samuel. Ya. Saya akan berikan di sini. Karena itu, kerajaan yang sementara itu, yang mencakup keluarga Daud, hanya merupakan suatu tipe. Sehingga inti dan kenyataan akhir atau pokok dari apa yang ada dalam nubuat ini tidak bisa didapatkan di dalamnya. Saya berikan catatannya. Calvin berkata bahwa hal yang sama terjadi dengan nubuat tentang Yehuda di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kata Yesaya menggambarkan Isai itu ayahnya Daud ya, seperti tunggul dari pohon yang meroboh, yang lalu bertunas. Dan tunas itu adalah Yesus. Yesaya 11 ayat 1 misalnya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini tafsiran Calvin lagi. Singkatnya, pada waktu Allah berjanji untuk membangkitkan benih bagi Daud, kita melihat dengan jelas bahwa ia tidak memikirkan Salomo saja. Juga tidak mereka yang diturunkan dari dia. Tetapi di atas semua ia memikirkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi jika seseorang bertanya, jika ini tidak dimengerti tentang Salomo, kami telah menjawab, ya, sebagian. Seperti 1 Tawarikh 22 menjelaskan secara cukup. Tapi mungkin ada keberatan yang mengatakan bahwa nubuat ini menunjuk pada Yesus mengingat 2 Samuel 7 ayat 14b. Apabila ia melakukan kesalahan,
maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini tidak mungkin diterapkan kepada Yesus. Calvin mengatakan bahwa bagian ini menunjuk kepada orang-orang percaya yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Menurut saya bisa pada Salomo juga. Tapi ya sekarang Salomo juga orang percaya kan ya. Tapi bisa kalau Calvin bisa diterapkan juga kepada orang-orang percaya yang adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ini kata-kata Calvin lagi. Karena ini tidak menunjuk kepada diri dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus menunjuk kepada kita yang adalah anggota-anggotanya. Dan ini dikatakan bersama-sama tentang dia dan tentang kita. Karena merupakan sesuatu yang menyenangkan dia, bahwa kita adalah tubuhnya. Jadi karena Salomo adalah type atau tipe dari Yesus, maka contoh tentang Salomo ini tentu berbeda dengan ayat yang bernubuat tentang Yahweh, dan ternyata digenapi dalam diri Yesus saja. Tidak ada pengenapan yang lain. Salomo tipe dari Yesus, maka Salomo itu bukan Yesus ya. Tapi pada waktu ada ayat-ayat banyak sekali tadi itu yang bernubuat berkenaan dengan Yahweh, tapi dikenapinya dalam Yesus saja dan tidak ada pengenapan yang lain, itu tidak bisa tidak mesti membuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh. Jadi dengan dua session ini, minggu lalu dan hari ini, kita melihat dengan jelas bahwa Yesus itu benar-benar adalah Yahweh sendiri. Dan karena nama itu adalah proper name, nama pribadi Allah yang tidak diberikan kepada makhluk siapapun selain Allah. Kalau Yesus adalah Yahweh, jelas Yesus adalah Allah sendiri dalam arti kata yang tertinggi atau setinggi-tingginya. Apa saudara percaya? Yesus adalah Yahweh. Dan Yesus adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Yang belum percaya, cepat percaya. Dan yang sudah percaya, jangan hanya percaya secara teoritis, tapi praktekkan kepercayaan itu. Sehingga dalam kehidupan kita, memang kita mewujudkan kehidupan kita ini sesuai dengan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Yahweh. Menyembah dia, mengasihi dia, mempelajari tentang dia, memberitakan dia, dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah selesai dengan acara firman. Firman diberitakan dan diterima dengan baik. Dan kami tetap berdoa untuk orang-orang yang akan mendengar firman ini melalui YouTube dan sebagainya. Biar Engkau berkati semuanya sehingga mereka bukan hanya mengerti tetapi juga percaya bahwa Yesus adalah Yahweh dan dengan demikian dia adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Dan biarlah itu diwujudkan dalam kehidupan bukan secara teoritis kami percaya tetapi secara praktis kami mewujudkan dalam kehidupan. Dan kehidupan kami betul-betul menunjukkan bahwa kami percaya Allah dengan menyembah dia, memuliakan dia, dengan mengasihi dia, dengan mempelajari tentang dia lebih banyak lagi, dan dengan memberitakan dia, dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.